Sebenarnya kan kemerdekaan itu bisa diidentik dengan kata kebebasan ya. Jadi kemerdekaan itu menurut saya sendiri seseorang yang mempunyai kebebasan untuk memilih diri dia sendiri, mencari jati diri dia sendiri. Jadi ada beberapa orang yang kayak ngomong gak usah pakai efek loh. Orang menciptakan efek buat dipakai gitu. Coba pakai efek itu secakep gue nggak? Untuk hidup itu kita masih punya tanggung jawab untuk diri sendiri, orang tua dan Tuhan. Yang tiga ini aja kita belum bisa gitu loh. Ngapain ngurusin orang lain gitu? Aku sampai bingung kadang kayak teman-temanku, kayak pasangan atau kakakku sendiri ngomong, kenapa ya orang samamu? Kenapa ya orang samamu? Kadang orang yang ngebully aku pancing aja. Kirim nomor dana, benar dikirim. Ku kasih uang jajan aja. Nongkrong yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Statsrasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Stat FM di Jalan M. Dela Kota Siantar, Panjabungan. Hai semuanya, selamat datang di Nongkrong Yuk, tempat nongkrong paling asik tapi penuh makna. Di sini kita muda sikap dewasa, tetapi meski dewasa tetap berjiwa muda pastinya. Hari ini spesial banget nih, karena kita bakal bahas tentang kemerdekaan dari perspektif generasi sekarang, atau mungkin generasi yang sering disebut dengan Gen Z ya semuanya. Nah sekarang kita bakal bahas bagaimana sih seorang Gen Z atau generasi sekarang memaknai yang namanya kemerdekaan. Bukan cuma secara simbolis seperti sejarah, lagu kebangsaan, tapi juga dalam sehari-hari dan tanggung jawab atas pemilihannya. Dan yang lebih spesialnya lagi nih, kita kedatangan seseorang yang luar biasa banget ya, yang spesial banget nih, selebgram atau selebtop ya, yang mungkin biasa dipanggil. Oke, please welcome yaitu Kak Putri Dewi Ramadhani. Aduh, Dewi Putri Ramadhani. Kenapa grogi? Jadi sahabat Salam kita sudah menghadirkan langsung nih dari sumber kita di studio kita yang sangat amat dingin ini ya, dan luas ya. Kita datangkan di sahabat Star FM mungkin untuk kamu yang sudah followersnya Dewi ya, udah kenal lah, atau biasa mantengin akunnya radio nih. Biasanya Dewi nih ngucapin beberapa ulang tahun radio ya. Halo, selamat siang, pagi, atau sore nih yang nonton. Boleh nih perkenalan Dewi, rumahnya di mana, statusnya apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Ramadhani. Biasa dipanggil Dewi, umur saya 24 tahun. Kebetulan di bulan 12 ini umur saya 25 tahun. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Rumah saya kebetulan tetangganya ini. Istiqomah. Istiqomah. Iya. Istiqomah squad ya Kak. Iya, rumah saya di Jalan Setia Al Istiqomah. Tapi kalau rumahnya di Jalan Setia juga orangnya. Aduh. Insya Allah setia lah Kak. Gitu. Iya. Jadi nih sahabat Star FM kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya Dewi. Oke. Karena kita kan udah tahu nih Dewi ini salah satu orang yang followersnya lumayan nih di Panjabungan ini. Aduh, takut dihujat. Sedikit banyaknya pasti adalah orang yang ngerasa di-influence oleh Dewi ya. Karena tema kita ini adalah kemerdekaan ya. Benar. Ini kita masuk Gen Z nggak sih? Kalau aku pasti dong ya. Aku juga pasti dong. Iya, Gen Z sebenarnya. Asik. Nah, gimana sih menurut Dewi ini arti kemerdekaan untuk anak muda zaman sekarang? Oke. Sebenarnya aku mau jawab formal apa yang kayak santai-santai aja gitu. Semi formal aja. Oke. Sebenarnya kan kemerdekaan itu bisa diidentik dengan kata kebebasan ya. Jadi kemerdekaan itu menurut saya sendiri seseorang yang mempunyai kebebasan untuk memilih diri dia sendiri, mencari jati diri dia sendiri, ataupun seseorang yang memiliki kebebasan dalam melakukan hal apapun tanpa ada tuntutan gitu. Jadi kebebasan ini juga bisa diidentik dengan kamu mau ngapain sih sebenarnya gitu. Harusnya kan kamu kayak gini, tapi ya aku udah merdeka loh. Bukan hanya tempatku aja yang merdeka, bukan hanya kebangsaanku aja yang merdeka, tapi aku juga udah merdeka mulai dari kayak goals aku yang masih belum aku raih, tentang cita-cita aku yang belum aku raih. Aku nggak mau jadi perasaan aku tuh nggak mau
lebih ke atas lagi daripada rasa percaya diri aku gitu loh, dalam mencari jati diri sendiri, percaya diri kepada apapun yang kamu lakukan. Aku Dewi Putri loh gitu, tanpa memikirkan sesuatu apapun, karena setiap manusia yang lahir itu mempunyai hak asasi. Jadi siapapun itu, baik orang tua kita, baik keluarga kita pun sahabat kita, nggak berhak untuk mengatur kita, karena setiap manusia udah bebas berekspresi apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu lakukan, ya itulah diri kamu sendiri gitu. Apapun yang kamu rasakan, mau baik atau buruk, ya itulah. Kalau kamu mau upgrade ke atas, kalau kamu mau jalan di tempat aja, ya hak dia. Iya, hak dia sendiri gitu. Pada dasarnya ya orang tua itu mengarahkan. Iya, pada semua dasarnya manusia betul. itu punya hak asasi manusia, karena udah ngomongin hak asasi manusia ya. For your information nih ya, sahabat Star FM, kalau Dewi ini adalah sarjana hukum. Iya, benar. SH ya Kak. Iya, SH dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta ya, Iya. Jakarta. Ya, kita kan anak gaul. Kita takut banget dihujat ya. Sakit ya, dihujat. Cuman bercanda aja, bridging aja. Biar nggak tegang ya Ya, Kak. just kidding. Just kidding, Oke. Beb. Kak Dewi kan sekarang mungkin kesibukannya jadi content creator ya Kak. Aduh, aku dihujat. Dan sekarang kan telah banyak merdeka untuk ngasih pendapat. Jadi Kak Dewi punya nggak sih rasa atau ruang bebas yang lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya menurut Kak Dewi gitu? Sebenarnya kan dilihat dari perkembangan sosial media yang semakin canggih banget itu, sedikit apa yang dilakukan itu selalu menjadi jejak digital. Itu nggak bakalan lepas. Betul. Mau gimana caranya pun. Kalau misalnya kita hapus, kita nggak tahu orang yang nge-record itu berapa orang gitu. Iya, benar. Jadi menurut aku kalau dibilang bebas, nggak juga ya sebagai diri sendiri. Tapi ya nggak menutup kemungkinan dong kalau misalnya aku juga bebas berekspresi, walaupun kadang ada postingan yang harus aku take down gitu. Ada beberapa itu kan secara nggak sengaja udah ngerasa nggak bebas ya Kak. Dalam contoh misalnya nih hari ini aku harus posting sesuatu yang bahagia, happy. Sementara ya namanya aku manusia juga, aku punya rasa sedih, aku punya rasa bahagia. Sebelum aku memposting yang happy-happy ini kan di diri aku sendiri nggak ngerasa happy gitu loh. Tapi karena tuntutan dari kerjaan apa segala macam, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi intinya sih secara pribadi kalau masalah kemerdekaan dalam bersosial media itu mungkin menurut aku 80/100 deh Kak. Ya, nggak menutup kemungkinan ya, karena kita juga manusia, punya sifat yang sama dengan mereka juga, yang artis papan atas apa segala macam tuh, ya kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka kan. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk itu. Di atas langit masih ada langit. Iya, ya. benar sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, Dewi kan masih banyak sahabat Star FM yang belum tahu nih konten-konten Dewi. Sebenarnya nih Dewi fokusnya ke konten apa sih? Yang pertama buat konten itu kebetulan karena bekerja sama dengan skincare, jadi setiap harinya aku harus upgrade tentang skincare itu sendiri. Gimana dari muka aku yang dulunya itu kakak tahu sendiri kan, di tahun 2020 sampai 2022 kebetulan Kak, muka aku tuh kayak bukan Masya Allah ya, bukan yang kayak membanggakan diri, bukan, tapi emang the real mukaku tuh susah banget jerawatan gitu. Sehat ya? Iya, sehat alhamdulillah. Tapi semenjak yang kayak aku pendidikan di Medan, pendidikan advokat apa segala macam, aku tes ini, tes bank ini segala macam, 24 jam atau mungkin 22 jam aku bisa pakai make up seharian gitu loh Kak. Nyampe rumah kayak capek, nyampe kosan capek, jadi susah buat double cleansing gitu ya. Jadinya ya seperti ini. Mungkin ada beberapa teman-teman atau followers aku yang udah tahu perubahan dari muka aku sangat drastis. Jadi itu sedikit kayak pernah buat aku sedown itu untuk show di depan orang ataupun di depan kamera. Oke, kita ulik dulu nih Dewi, ngomongin soal jerawat ya. Yeah. Masih banyak nih orang yang Prone ngerasa acne ya. Iya, acne ya, pejuang acne. Yeah. Masih banyak nih orang-orang yang ngerasa kalau misalnya dia itu kalau jerawatan ya insecure Iya, gitu. betul. Dan sahabat Star FM, aku juga adalah pejuang acne ya. Iya. Dari tahun pas aku skripsian
itu jerawat aku bener-bener yang meradang gitu. Sampai sekarang mungkin dibilang balik seperti dulu kulitnya enggak ya, tapi sekarang itu jauh Lumayan lebih baik ya. Ya, betul. Pasti merasakan lah yang dirasakan oleh sahabat Star FM yang lain itu, pejuang akne itu bukan cuman mau menyembuhkan muka aja, tapi menyembuhkan hati. Hati yang terluka ya. Mental mungkin ya Kak. Iya, betul. Ya, nah untuk sahabat Star FM yang baru berjumpa dengan Wanda ya. Nih, Wanda nih juga jurusannya ini lulusan dari psikolog ya. Mungkin gimana nih Wanda? Dari kamu, pendapat kamu untuk orang yang ngerasa down gitu karena mikirin soal insecure. Oke, kalau down itu sebenarnya wajar aja ya Kak. Iya, Namanya betul. kita manusia. Kayak yang dibilang sama Kak Dewi, sedih senang itu ya itu kan naluriahnya manusia. Iya, itu secara ilmiah ya Kak. Iya, itu kan di validitas nih gitu kan. Itu nggak apa-apa banget buat semua sahabat Star FM mungkin yang ngerasa down karena ada masalah. Tapi ya kita juga harus bangkit. Kalau versi aku ya, kalau mungkin mau ngasih tips sedikit ya buat deadline. Deadline-nya maksudnya, oke, aku boleh nih sedih seharian atau mungkin 2 hari, 3 hari. Tapi besoknya harus cari solusi biar kita bangkit lagi gitu sih Kak. Jadi nggak apa-apa banget dan jangan ngerasa, ih kamu kok nangis-nangis terus. Ya nggak apa-apa, namanya aku manusia gitu ya. Cuman kalau kita nggak mau bergerak, itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi untuk sahabat Star FM lagi cari teman curhat bisa nih Wanda ya. Nah Dewi, sebagai lulusan sarjana hukum ya pastilah orang tua kita ini udah bukan Gen Z atau milenial ya masuknya. Gimana nih Dewi memberikan masukan ataupun menjelaskan kepada orang tua nih bahwasanya di sosial media ini juga bisa menghasilkan cuan gitu. Pasti kan di dalam keluarga itu ya tidak bisa kita pungkiri ya. Iya betul. Ibuku itu PNS guys. Jadi mau nggak mau dia ngerasa anak dia ini sukses sebagai PNS. Nah, itu level tertinggi ya. Jadi kalau misalnya orang tua aku dari ayah itu kan pengusaha, jadi nggak menuntut aku ke hal yang seperti itu. Jadi Dewi pun nih backgroundnya nih hampir sama nih sama aku ya. Gimana nih Dewi memberikan pemahaman kepada orang tua kita bahwasanya yang kita cari ini juga rezeki yang diberikan Allah ini secara halal. Iya, mungkin itu cerita yang paling banyak ya dari sejarah hidupku sendiri. Di tahun 2020 itu masa COVID. Aku lulusan dari sarjana hukum di Jakarta kebetulan. Karena jujur banget pas buat data-data, jadi aku dapat pembayaran yang paling tinggi Kak. Itu kesalahan aku yang pertama. UKT? Iya, UKT kita paling tinggi. Jadi aku ngerasa, aduh, aku sebagai anak yang udah dikasih uang jajan, dikasih uang kos, dibayar uang kuliahnya mahal, masa aku gak ada kontribusi sama sekali buat orang tua. Setidaknya aku gak bisa ngasih uang, setidaknya aku keluar dari zona itu biar lebih meringankan mereka gitu. Kebetulan COVID kan saya di Payakumbuh, kemudian nyoba-nyoba tentang adalah satu merek yang benar-benar ngasilin uang banget gitu. Dari awal memang ayah selalu ngomong, ayo belajar baca jurnal ini apa segala macam, dibeliin Kak sama dia semuanya, dibeliin. Aduh aku pusing sebenarnya, ini bukan fashion aku. Aku tahu fashion aku sebenarnya itu di luar, bukan yang kayak ngafal-ngafal gitu. Aduh, not my style. Tapi yang kayak aku show up di sosial media, aku storytelling di sosial media. Jadi itu menurut aku sesuatu yang dinotis sama orang-orang. Kadang nggak ada loh orang yang kayak nggak suka sama aku padahal aku nggak kenal dia dan dia pun kayaknya nggak kenal aku gitu. Tapi itu nggak menutup kemungkinan tentang aku. Ya ngapain lo siapa, nggak ada kontribusi dalam hidup gue, jadi ngapain gue ngurusin lo gitu kan. Jadi aduh takut dihujat. Jadi namanya prinsip orang berbeda-beda. Iya, terus kita Star FM mau viral. Jadi aku ngerasa cari uang itu bukan harus kita di kantor ya nggak sih? Iya, benar, bukan harus pinjer jari walaupun sebenarnya saya pengen kayak gitu. Tapi menurut aku dari tentang kita loyalitas kita dalam berteman, dalam bersosial media, kita nggak hitung-hitungan apa segala macam. Ya aku ngerasa berawal dari yang 200.000 per minggu sampai misalnya budget yang di atas 1.500.000 per minggu itu benar-benar susah banget Kak buat ngepercayain, buat naikin followers, viewers, apa segala macam. Dari situ aku nunjukin ke ayahku. Aku benar-benar 2 tahun itu nggak lihat-lihat berapa saldo apa segala macam. Dalam 2 tahun itu ya alhamdulillah di umur 20 tahun 21 tahun itu
berhasil nabung sampai 2 digit gitu lah. Tapi karena kemarok megang uang yang nggak pernah kita pegang, aku beli HP yang harganya memang sisa uang di tangan itu cuma 2 juta Kak. Dan dari situ aku belajar memanage uang aku sendiri, bahwasanya kalau kamu punya uang harusnya kamu buat sesuatu yang berjangka panjang gitu. Mungkin nabung emas ya. Tapi dari situ aku belajar sih Kak. Tapi kan ngomongin soal handphone yang Dewi beli. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya kita udah di bidangnya sosial media, ya itu menjadi inventaris kita nggak sih? Iya. Kalau misalnya beli handphone itu, kalau handphone kita kan kurang bagus kameranya, orang juga kan kurang enak nonton kontennya, kualitas kontennya. Menurut aku ya. Iya betul Kak. Lain misalnya kalau dia menghabiskan uang tabungan dia bukan menjadi pekerjaan ya. Ini buat style doang gitu. Nah itu beda dengan yang kita pergunakan handphone ini ke hal yang untuk bekerja lagi. Itu kan diputar juga. Cuman kebetulan Kak, pas aku beli HP itu sebenarnya aku belum show up di sosial media, belum yang sampai ke muka-muka aku gitu, masih kayak posting foto. Tapi kan sekarang benar-benar yang kayak halo, storytelling benar-benar di depan kamera, a day in my life gitu misalnya kan. Jadi sekarang aku ngerasa memang cari uang itu sampai ayahku ngomong, ya udah nggak apa-apa, cari jati diri kamu, itu bakat kamu, bersyukur dikasih Tuhan, dan itu bisa menjadikan uang gitu. Tapi sebenarnya cita-cita kamu itu bukan itu, nah gitu. Jadi itu sesuatu bakat yang bisa menguntungkan untuk diri kita sendiri kan. Tuhan kan ngasih kita pola pikir, giliran kita nih bisa mengasahnya dengan yang negatif atau positif. Ya saya secara pribadi gitu mengasahnya dengan hal yang kayak buka ini. Aku jual jamu loh, jual apapun itu, bros mau apa ya kalian melihat aku di mana kayak mana di sosial media itu kan menutup kemungkinan aku buat malu jualan ini jualan enggak. Lebih malu aku minta uang enggak. Tapi alhamdulillah dari yang kayak aku pendidikan, kayak bayar kosnya, atau mungkin sebenarnya bisa sih bayar yang pendidikan itu, cuman ayah nggak ngasih. Ini tanggung jawab ayah sebelum kamu menikah, aku bayar uang pendidikan kamu, terserah yang kayak gitu. Tapi aku alhamdulillah selalu kayak ngirim ke ayah sama mama ataupun keluarga ngasih yang kayak yuk makan-makan gitulah. Berbagi ya. Rezekinya ya. Berarti Kak Dewi ini perintis ya. Iya. Bukan pare gitu ya. Pewaris ya. Ya karena orang ngiranya mungkin menjadi konten kreator itu hal yang mudah ya. Padahal kita konten itu nge-tag video, nyari ininya script, nyari script lagi. Kita menjadi editor, kita menjadi talent, semuanya kan jadi satu sebelum kita punya karyawan sendiri. Iya betul. Tapi emang kayak orang kerja nih Kak, bedanya kita sama kerja kantoran tuh, kalau kerja kantoran mandi, bergegas ke kantor pinjar gitu. Kalau aku enggak, aku bangun misalnya di jam 9 aku harus mikirin apa yang lagi viral, apa yang bisa cepat viewersnya naik, aku harus ikut gitu. Nggak bisa aku tinggal, sama sekali nggak bisa. Kuota itu nggak mahal, nggak murah loh Kak. Bener-bener kayak ngabisin, aku harus download satu aplikasi yang premium apa segala macam, benar-benar yang kayak waduh, kalian pikir ini gampang gitu menaikkan followersnya. Jadi per minggu atau per bulan itu apa yang ngajak kerja sama aku tuh aku SS semuanya. Jadi per minggu atau per bulan itu aku tahu followersnya berapa naik, sampai yang kayak aku kaget gitu. Ada satu di TikTok yang ngajak kerja sama aku, dia sampai ratusan ribu, bahkan lebih dari akun pribadiku sendiri sampai viral kayak gitu. Gara-gara apa? Karena kita bisa memanage sesuatu yang ada di TikTok itu sendiri. Apa yang lagi viral, apa sih yang mengangkat mereka, apa sih yang mengajak mereka untuk mengeluarkan emosional mereka seperti yang positif atau negatif gitu ya, buat FYP sih sebenarnya Kak. Karena kalau misalnya di sosial media ini pun kan kita harus membangkitkan emosional netizen kan. Betul, tinggal kita pilih. Sebenarnya menurut aku ya, setelah aku kerja di sosial media ini juga, kalau kita di sosmed ini ya, kalau kita nggak jadi cantik banget, gitu, berarti harus buruk banget, ya, dihujat gitu ya. Terus edukatif banget. Ya kita di sosial media ini emang nggak bisa yang
kayak setengah-setengah. Iya, nggak nanggung-nanggung ya. Nggak karena- nanggung-nanggung karena setiap harinya itu pasti ada selebgram yang baru, Iya, seleb top yang betul. baru, ada konten kreator yang baru. Betul. Gitu. Karena Jadi ngakses update. jadi konten kreator sekarang mungkin tergolong mudah ya, Mm-mm. kayak Tergolong mudah. siapin mental aja mungkin ya. Iya. Tapi kalau jadi konten kreator itu Kak, yang nggak mudahnya itu kita konsisten. Iya, betul. benar. Kalau kekonsistenan itu aja gitu. Iya, betul. Kayak aku pusing banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mm-mm. Ada lagi nih yang muncul. Gimana caranya kita itu tetap dinotis orang-orang itu Iya. aja. Betul ya. Jadi kayak kami pun di sini yang kontennya itu berita udah jelas-jelas ada Kualitasnya apa segala ada macam. beritanya nih, Iya. udah ada materinya. Ya kita harus konsisten juga untuk memproduksi ulang gitu. Iya, Nah, itu betul. aja masih susah, Susah, ya. iya. Susah banget sih Kak. Nah, ngomongin soal mental nih, tadi kan udah ngesinggung soal Iya. mental. Pernah gak sih Dewi dapat hujatan di luar sana? Kayak dari followers aku mungkin Kak Jara setia ya nonton aku kalau live di TikTok Kak. Ada beberapa sebenarnya aku tahu nih yang kayak akun fake. Aku udah catat ada beberapa inisialnya aja kan kita kan bisa kan cari inisial tapi yang titik-titik-titik gitu. Tapi aku udah tahu nih dia gonta-ganti terus. Tapi aku nggak menutup kemungkinan buat ngeblokir dia nggak. Kalau misalnya dia masih sewajarnya aja, dia mungkin obses with me gitu. Aduh. Bisa jadi ya. Iya, bisa jadi dia yang kayak ada mungkin ketersinggungan dia yang aku nggak tahu atau mungkin ada beberapa problem yang pernah terjadi sama aku terus dia nggak bisa gitu. Kita kan nggak tahu ya namanya manusia. Aku cuma berjalan terus ke depan. Satupun orang yang nggak bakal bisa ngehalangin aku buat aku sampai di sana gitu loh. Kalau dalam prinsip aku ya dalam mental, secara mental di sosial media itu banyak banget Kak. Iya, mungkin bisa dikategorikan di fisik. Yang pertama, orang tuh selalu berekspektasi, mungkin beberapa orang ya bukan semua orang selalu berekspektasi kalau misalnya muka aku tuh selalu mulus Kak. Bener-bener yang kayak, waduh glowing, dikira suntik putih lah, apalah, kamu kan dulunya hitam lah, apa segala. Hey, kita kan udah nggak anak marching band lagi loh, kita nggak anak marching band lagi, kita udah tahu skincare, body care, hair care yang kayak gitu, kita udah tahu. Jadi emang kalau kita mau kulitnya cerah bersih itu harus suntik putih enggak kan gitu. Jadi ada beberapa orang yang kayak ngomong gak usah pakai efek. Loh, orang menciptakan efek buat dipakai gitu. Coba pakai efek itu secakep gue enggak? Aduh, takut dihujat. Velocity dulu. Tapi masih banyak sih orang yang udah pakai efek juga tetap Iya, nggak nyatu kan Kak. nggak Jadi nyatu, terus iya. habis itu dia malah ngehujat orang itu nggak baik Iya, ya. sebenarnya aku udah berani sih Kak. Maksudnya show itu nggak pakai efek. Cuman kebetulan yang kerja sama aku ini nggak mau bikin orang mengundang orang menghujat aku gitu. Yang pertama kalau kamu pakai filter secara nggak sengaja mereka ngelihat kalau kamu itu tetap baik, tetap enak dilihat. Kalau misalnya mereka yang kayak gini, nanti jadinya kamu berpikir terus, stres lagi, makin banyak jerawatnya. Jadi aku yang kayak serba salah Kak, tapi nggak menutup kemungkinan. Tapi ada sih akun fake yang benar-benar baik banget sama aku, karena itu kayak membangun rasa percaya diri aku kembali. Dia ngomong, lah emang kenapa kalau dia jerawatan, dia kan manusia bukan bidadari. Terus yang kedua, jerawat dia itu dibayar loh. Jerawat dia dibayar loh. Kelas. Jadi kayak aku ngerasa, ya Allah, ternyata ada orang juga ya. Padahal di akun fake juga Kak. Nggak tahu tuh di akun fake yang versi surga apa neraka, gue nggak tahu gitu. Jadinya kayak gitu. Jadi secara mental pernah yang kayak nggak mau ketemu sama siapapun. Karena Kak, kalau misalnya aku kemana-mana, si Dewi kayak bukan ngerasa paling terkenal, bukan Kak, tapi mungkin ada beberapa karena temanku banyak, teman ke teman gitu. Misalnya teman ke arah temanku juga gitu ketemu, kayak gini. Karena kemarin juga ada kakak-kakak yang ngomong, Dek, jerawatnya udah habis, kakak lihat sisa yang hitam-hitamnya. Kayak aku nggak expect loh orang lihat sampai kayak gitu Kak. Jadi aku kayak males, kenapa aku pakai masker terus ya? Itu minimalisir atau mengkat kata-kata yang buat nyakitin aku, buat aku berpikir kalau jerawat aku ini makin susah sembuhnya kalau misalnya aku stres gitu. Karena ngaruh sih ya Iya, untuk hormon kan gitu. Kalau misalnya hormon kita nih lagi stres juga ngaruh lah ke Ngaruh jerawat banget gitu. Kak. Jadi pada bahasa kami ya, bahasa Australia aja ya. Takut saya pikir kon. Iya betul. Bodo Lebih amat aja saklek, ya. iya. Nah, Dewi, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya.
menurut kamu nih apa sih anak muda sekarang udah cukup peduli sama isu-isu ya? Tadi kan sebenarnya yang kita ngomongin soal jerawat itu udah isu untuk insecure, Iya, betul. bully kan sebenarnya akun fake ini udah termasuk dalam bully ya. Iya. Kan dia Bully cyber ya? Iya, bully cyber di media sosial ya. Gimana sih pandangan Dewi tentang orang-orang yang aware lah gitu tentang isu-isu ini, mau itu isu politik, isu tentang apalagi nih isu-isunya Kesehatan mental. kesehatan Iya, mental yang betul. gitu. Kalau menurut aku pribadi Kak, tentang seseorang atau anak muda yang berani show up di sosial media tentang isu apapun itu, aku mengapresiasi sih Kak. Maksudnya kayak orang Mandailing udah ada perkembangan gitu. Teman-teman aku udah punya pola pikir yang bener-bener, kita tuh kan pinter gak harus yang tentang kamu tahu nih F1 Akademik. iya kan? akademik, gak harus kayak gitu Kak. Kita berani mengekspresikan diri, berani menunjukkan jati diri kita, berani bersuara. Giliran mau benar apa enggak, yang penting kamu berani aja dulu gitu. Jadi kalau misalnya tentang anak muda yang berani show up di sosial media tentang bullying apa segala macam, aku benar-benar apresiasi, ajung jempol sama mereka kalau mereka itu sebenarnya ayo tunjukkan diri kamu kalau kamu itu keberhasilan orang tua kamu tunjukkan gitu loh. Kita kan nggak harus sarjana ya Kak ya, karena banyak teman-teman yang cuma sampai tamatan SMP, SD, SMA gitu. Jadi kalau dia nggak tergantung seberapa tinggi pendidikan dia, tapi kalau dia misalnya bersuara, dia mendukung kalau itu hal yang tidak baik untuk dicontoh, tapi menurut aku itu sesuatu keberhasilan dari orang tua dia gitu. Dia udah menunjukkan kalau dia itu emang udah diasah, udah dididik dengan baik dari orang tuanya kayak gitu. Oke. Sebenarnya Dewi ini pelajaran hidupnya banyak ya. Iya. Rata-rata pelajarannya dari pengalaman. Iya, pengalaman Kak. Aku bukan tipe orang yang curhat sama keluarga, enggak. Jadi kayak apa-apa tuh yang sakit-sakit, aku nangisnya sama teman aja gitu, sama Kak Ara sering juga curhat gitu, sama teman-teman yang lain. Jadi apapun itu kayak, kalau aku jadi kau kayaknya aku udah nangis kata temanku kan, tapi aku kayak enggak, tapi aku sendiri yang kayak ya Allah capek banget gitu. Tapi seharusnya aku bersyukur sih, mungkin di titik ini kalau misalnya nggak ada mereka, aku nggak bakalan sadar bahwa penting itu self control, mengontrol emosi, mengontrol tentang cara kita bicara, gimana pandangan kita. Dulu aku emosian banget gitu. Tapi semenjak yang kayak belajar dari semuanya, aku lebih yang kayak ngedumel dalam hati aja, nggak berani ngomongin, takut yang kayak nggak, itu menunjukkan kalau jati diri kamu itu kamu nggak berhasil, kamu menunjukkan kalau orang tua kamu nggak berhasil untuk itu. Sesakit apapun aku pasti yang kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku nggak kayak gitu. Nggak penting aku sekarang tuh, aku nggak penting tentang penilaian orang, nggak. Yang penting penilaian ayah, mama, keluarga, sama pasanganku. Udah itu aja. Kalau kalian bodo amat gitu. Karena itu di luar kontrol iya, juga di ya. luar. Bener-bener yang kayak nggak, Rp1.000 lo nggak ada ngasih kontribusi dalam hidup gue, jadi ngapain gitu. Nggak usah dikasih panggung yang kayak gitu. Nggak usah dikasih panggung, nggak usah dikasih celah dia buat ini itu. Kalau misalnya kita lagi gabut nih, dia ngehina kita, iya misalnya dia bilang itu mulu bajunya, ada loh Kak, sampai bajuku dihina loh, kayak maksudnya gila ya, aku kalau misalnya bajuku ini aja, aku nggak bakalan pre-love yang sampai keuntungan 4 juta 5 juta gitu loh Kak. Berarti kan kita maksudnya adalah baju beberapa gitu, terus bajumu semua di terus ku jawab aja, iya bajuku cuma 1 dan ini aja yang muat. Udah gitu aja. Dikasih makan ego. Iya, dikasih makan. Kalau kita ngomong kayak gitu, pasti dia kicep. Diam aja dia. Ya Allah, harusnya kan dia emosi. Enggak, kamu yang gila, aku nggak mau gila gitu aja. Karena tujuannya emang buat Kak Dewi emosi ya. Iya, betul. Karena kalau udah masuk dalam drama orang yang gilo tuh, kita juga ikut gilo Iya, ya. Kak. Jadi mending menjauh aja. Iya, mending menjauh. Bukan Terus berarti kita itu diam, kita enggak. takut gitu, Enggak. atau takut gimana, bukan. Tapi lebih memilih waras aja. iya, lebih aduh, kamu udah gila, aku udah gila, udah stres mikirin di ATM tuh saldo harus menambah di dia. Ya udah, gila-gila sendiri aja. Urusan kita aja belum selesai loh Kak, gitu loh. Untuk hidup itu kita masih punya tanggung jawab untuk diri sendiri, orang tua dan Tuhan. Yang tiga ini aja kita belum bisa gitu loh. Ngapain ngurusin orang lain gitu. Aku sampai bingung kadang, kayak teman-temanku, kayak pasangan atau kakakku sendiri ngomong, kenapa ya orang samamu?
kayak aku juga bingung. Ya Allah, tapi nggak apa-apa. Kamu ngasih aku kesempatan buat ini karena aku mampu untuk di situ gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan. Kadang Kak orang yang ngebully aku pancing aja. Kirim nomor dana, bener dikirim. Ku kasih uang jajan aja. Itu beneran Kak ada. Ada beneran. Ku kasih dana. Orang-orang kayak terus dia ngomong, makasih Kak De, aku bercanda kok. Terus aku ngerasa, ya Allah, aku nggak bakalan ngedoain kau yang jelek-jelek, tapi semoga kau nggak merasakan apa yang kurasakan. Semoga sakit hatiku ini nggak menutup pintu rezekimu, udah gitu aja. Karena apa yang kita lakuin bakal balik ke kita ya nggak sih Kak? Betul. Karena aku juga pernah sih ngelihat komenan-komenan di FYP ini beberapa artis yang dihujat gitu, kontroversi ya. Tapi ketika orang itu minta uang ditransferin terus tiba-tiba dia bilang makasih. Iya, makasih itu bercanda kok Kak. Bercanda, serius. Dia masih banyak. Iya. Dan sama Star FM terasa kita sudah setengah jam nih ngobrol-ngobrol sama Dewi ya. Nanti kita lanjut kembali setelah pariwara berikut ini.